Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua pada hingga saat ini, yang dengan nikmat-nikmatnya tersebut kita masih bisa berkumpul pada acara yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam terus terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir kiamat kelak. Baiklah, kita mulai acara kita yang pertama, yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Almas Zarfan Mahfudhi. Beliau akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 102 sampai 105. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra falyusallu ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam mim matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adaban muhina. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'nantum fa aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan kepada acara kita, pidato bahasa Arab yang akan disampaikan kepada saudara kita Abdurrahman As-Semendawai. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله قد جاء الحديث الشريف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. الفوائد في هذا الحديث كثيرة جدا منها الأول الصدق هو مطابقة الخبر للواقع أما الكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع وهذا حقيقتهما عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والثاني إن الصدق خلق كريم يحصل بالاكتساب والتحصيل والمجاهدة فإن الرجل ما يزال يصدق في أقواله وأفعاله ويتحرى الصدق فيهما حتى يكون الصدق خلقا له متأصلا في نفسه وسجية من طبعه فيكون عند الله من الصديقين والأبرار وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. والثالث قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالصدق خلق كريم يتضمن الصدق في القول والنية والإرادة فمن اتصف الصدق في جميع ذلك فهو صديق فإنه صيغة مبالغة من الصدق بقدر ما يتمكن من هذه المقامات فهو صادق بالنسبة إليه. والرابع أما الكذب فهو خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته وتخلقه به وتحريه قولا وفعلا حتى يصبح خلقا وسجية قبيحة فيه ثم يكتب عند الله كثير الكذب وعديم الصدق. والخامس ويدل الحديث على التحذير من الكذب لأن الكذب يوصل إلى الفسق والفجور فتصير أعماله وأقواله كلها على خلاف الحقيقة خارجة عن طاعة الله والخروج عن طاعته هو الهاوية التي تقود صاحبها وتزج به في نار جهنم. ومن فضائل الصدق الأول أساس العمل يعني الإخلاص والثاني الصدق جمع كل صفة البر والثالث جزاء الصدق الجنة كما يدل الحديث والرابع هو طمأنينة القلب واستمرارها. يمكن هذا مني وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Lalu acara selanjutnya yakni pidato bahasa Indonesia yang akan disampaikan kepada saudara kita Rizkia Azam Al-Azhari. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingganya kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang insya Allah diberkahi. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Setiap bangunan di muka bumi ini harus dibangun di atas pondasi yang kuat agar bangunan bisa berdiri tegak dan kokoh. Semakin kuat pondasi suatu bangunan, semakin kuat juga bangunan itu berdiri. Begitulah perumpamaan Islam dan kaum muslimin. Umat Islam ibarat sebuah bangunan besar yang harus dibekali pondasi mental yang kokoh agar mampu menghadapi segala bentuk problematika kehidupan. Adapun pondasi dasar bagi umat Islam adalah akidah atau keimanan yang diawali dengan dua kalimat syahadat. Atas dasar itu, syahadat merupakan prioritas utama yang harus tumbuh di dalam diri seorang muslim, karena ia akan sangat berkaitan dengan implementasi keimanan dan keislaman seseorang. Namun, bisakah seorang muslim kehilangan syahadatnya? Jawaban dari pertanyaan ini akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini yang berjudul Gugurnya Syahadat Seorang Muslim. Ada dua hal menurut Islam yang menyebabkan batalnya syahadat seseorang sehingga ia tergelincir ke jurang kekafiran dan kemunafikan. Yang pertama, menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah disebut dengan istilah syirik. Adapun pelakunya disebut musyrik. Syirik berarti mengakui adanya Rabb selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah seperti mempercayai lautan, gunung, pohon, dan sejenisnya yang dapat memberikan manfaat dan menyelamatkan kita dari madarat atau bahaya. Dengan begitu, syirik tidak hanya terbatas pada ibadah, tapi juga mencakup i'tiqad, kepercayaan yang dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Padahal Allah telah menegaskan pada firman-Nya, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahu min dhahir." Artinya, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Rabb selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Quran Surat Saba ayat 22. Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa barang siapa yang menyembah dan berdoa selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Artinya sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Kesyirikan dapat membawa pelakunya ke dalam kekafiran, menjadikan dua kalimat syahadatnya batal sehingga ia dikatakan keluar dari Islam. Allah tidak mengampuni musyrik dan baginya neraka jahanam. Yang kedua, bertawakal kepada selain Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha dan berikhtiar untuk memenuhi setiap hajat dalam hidup kita. Akan tetapi dalam menggapai hal tersebut, Allah melarang kita untuk bertawakal kepada usaha semata. Yang dimaksud bertawakal kepada usaha adalah ketika seorang sudah begitu yakin dengan usahanya dalam suatu perkara sehingga ia menumpahkan seluruh harapannya kepada apa yang telah ia lakukan, sehingga ia lupa bahwa di atas segala usaha dan ikhtiarnya ada Allah Sang Pencipta yang Maha Berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihim al-bab
fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang yang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Ayat di atas bercerita tentang Bani Israel ketika hendak memasuki negeri yang di dalamnya hidup kaum yang kejam. Namun Allah tidak langsung menurunkan kepada mereka bantuan, tapi memerintahkan kepada mereka melalui lisan dua orang yang takut kepada Allah di kalangan mereka agar berusaha, yakni masuk ke dalam negeri tersebut. Setelah mereka berusaha, Allah kemudian memerintahkan kepada mereka agar bertawakal hanya kepada Allah. Begitupun dalam kehidupan kita, tentu saja kita harus berusaha keras untuk mencapai kesuksesan. Namun pada akhirnya kepada Allah lah kita berserah diri. Disinilah perbedaan orang kafir dengan orang yang beriman. Seorang kafir berusaha semaksimal mungkin dan menggantungkannya seluruh harapannya pada usahanya semata. Sedangkan orang mukmin selain berusaha dengan maksimal, ia hanya menggantungkan harapannya kepada Allah. Dua poin yang telah disampaikan tidaklah menjadi batas atas gugurnya syahadat seseorang, melainkan dua poin itulah yang luput dari kita tetapi banyak terjadi, sehingga membawa sang pelaku ke dalam jurang dosa besar yang tidak akan bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Acara selanjutnya adalah Hifdzul Hadis yang akan disampaikan oleh Muhammad Halif Az-Zahra. Beliau akan menyampaikan hadis ke-31 dari kitab Miftahul Hifdzi beserta artinya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis ke-31 dari kitab Miftahul Hifdzi yang berjudul Kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam salat. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul kitab Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Lalu acara selanjutnya adalah Hifdzul Azkar yang akan disampaikan oleh Fairuz kelas 7. Beliau akan menyampaikan doa keluar masjid beserta artinya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan doa keluar dari masjid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitonir rajim. Dengan nama Allah, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari keburukan syaitan yang terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Lalu acara selanjutnya adalah azan yang akan dikumandangkan oleh saudara kita Tasdik Al-Ghifari. Kepada beliau kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Toib, barakallahu fiik. Alhamdulillah, acara kita telah selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.